Bagaimana nih kabarnya Mbak Rere? Capek tapi nggak apa-apa jalanin aja. Oke, Mbak Rere kan ini kan baru selesai kuliah apa masih ada kuliah lagi nanti? Enggak, udah selesai. Udah selesai. Nah, bagaimana nih keadaan di kelas tadi saat semasa kuliah? Kalau semasa kuliah have fun karena teman-temannya itu juga have fun juga dan materinya aku juga ya jadi alhamdulillah nggak itu bisa. Tapi waktu perjalanan bukan perjalanan sih, masih kuliah itu pasti kan pisah gitu. Ya, kali itu membuat aku kayak anjir kenapa aku harus bisa sama mereka. Terus ada sebuah pikiran yang membuat aku tuh kayak aduh aku harus pulang gitu. Sebenarnya Mbak Rere sudah tahu ya kalau kita ajarkan sesi konseling pada kali ini. Ya, Oke, kalau boleh saya tahu Mbak Rere untuk datang kemari itu terdapat unsur paksaan dari orang lain seperti kerabat, teman, sahabat, ataupun dari yang lainnya. enggak di sini. Jadi dari dirinya Mbak Rere tersendiri menciptakan karya. Ya, Oke. Tadi kan Mbak Rere menjelaskan bahwasanya keadaannya Mbak Rere itu masih capek. Habis itu alhamdulillahnya saat semasa perkuliahan di kelas itu Mbak Rere hebat, menangkap semua materi yang diajarkan oleh dosen. Tetapi saat pulang itu Mbak Rere ke-distract ya, ataupun kepikiran hal-hal yang baginya Mbak Rere itu adanya problem ya, ataupun konflik gitu. ya. Nah, kalau boleh saya tahu, bisa Mbak Rere jelaskan mengenai problem apa, masalah apa yang Mbak Rere rasakan. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan Mbak Rere mengenai problem yang Mbak Rere jelaskan tadi. Ketika di kapan lalu ya 3 tahun yang lalu Pak. 3 tahun pokoknya SMP itu aku dekat sama satu orang lagi itu aja sih aku kenal masih ada sebelum kenal dari SD tapi kita itu di SMP yang real kebetulan real karena orang tua kita juga mengenal ya kita mau nggak mau itu harus dong kita juga waktu SMP aku menjalin sebuah hubungan romans sama dia ya bisa dibilang kayak cinta monyetnya SMP aku suka sama dia juga suka sama aku dia bilang yaudah kita pacaran tapi kita putus waktu kita putus ya udah nggak apa-apa tapi kita juga kita masih berteman gitu kayak emang dia masih sama-samaan nah terus waktu SMA kita satu sekolah tapi kita beda kelas kan waktu SMA itu aku kayaknya mulai suka lagi sama dia kan karena ya mungkin kita sering ketemu itu ya sering ketemu abis itu ya udah aku sukanya ada lagi waktu itu dia duluan yang aku kalau Re gitu ngapain di apa ya udah aku bilang ya udah kita di situ berbincang gitu dari situ aku memberanikan diri untuk keluar bareng sama dia biar kita jalan-jalan jadi biasa terus pulang aku jalan sama dia sejak itu aku bilang lagi dia aku masih terus habis itu dia bilang soalnya aku nggak bisa balas perasaan ini sekarang aku kesannya kayak jelek banget karena aku nggak bisa balas perasaan dan aku nggak mau apa ya sebenarnya pokoknya dia tuh ngomongnya nggak mau pacaran dulu karena dia mau menghabiskan waktunya sama teman-temannya ya aku nggak masalah dong karena setiap orang kan juga punya masing-masing jadi aku kayak oh nggak apa-apa sebenarnya kalau aku bilang kayak gini dia juga terus habis itu ya aku bilang kalau misalnya aku setiap hari ke kamu terus aku tanya mau syuting ini gimana rasanya gimana hari ini kamu di sini sih aku dia bilang enggak kok di sini aku malah ini ya udah dari situ aku cek dia terus bahkan pernah ketika
dia itu nonton. Aku lagi dia, aku nggak ngajak aku balik lagi ketika aku nonton nggak. Nah aku pengen aja gitu, karena waktu switch sama dia, aku pengen dia, tapi hal itu nggak memungkinkan untuk aku. Jadi kita berikutnya usia 18 tahun itu baru aku ngeliat dia terus dia udah jadi masalah dia senang yang aku terus itu ya udah dari situ kita lanjutkan pernah waktu itu ada apa ya kayaknya hari Valentine tapi aku nggak yakin kalau itu hari Valentine saja ngasih aku coklat gitu. Terus aku sadarnya ketika dulu bilang ini itu hari Valentine aku maksudnya coklat kayak oh iya kak, tapi aku di situ kayak rasanya ya nggak baper nggak akan aku pikir bahwa aku udah pokoknya dari situ aku selalu ngasih feedback dia, aku ngasih dia semangat waktu ujian apapun itu. Tapi ada di satu momen aku ngasih dia tuh kayak udah dry text gitu, dry text dan dia ini aku panjang jawabnya tuh tadi cuma dan kadang pun cuma satu huruf. Terus aku bilang aku ini bukan pernah huruf bisa tahu kalimat apa yang akan kamu ucapkan setelahnya gitu. Terus dia juga balas kayak cuma saja gitu. Nah ada disebut kayak ini tuh kayak menurutku udah keterlaluan banget. Ada di satu titik kayak aku ingat dia, aku nggak tahu ya dia tuh lagi apa, aku chat terus dia bilang kamu tuh berisik, jangan berisik kayak gitu. Terus aku tanya aku ganggu apa, sorry kalau aku salah. Terus habis itu dia mikir lagi kayak berisik sih kayak masih kayak bilang berisik gitu lah. Terus aku ngiranya bercanda kan, karena dia tuh anaknya ya humoris. Terus aku bilang ini belum jam 7 pagi dan kamu udah marah-marah. Terus dia tuh misu, dan misunya tuh kayak menurutku ini udah sangat keterlaluan. Karena sebenarnya semarah-marahnya ayahku itu nggak pernah misu-misu gitu. Terus aku bilang dong untuk nanti kalinya aku ganggu apa gitu, karena aku ya udah mau apa ya kayak memperbaiki diriku gitu loh. Kalau misal aku salah ya udah aku minta maaf dan aku mau memperbaiki diriku lagi sebaik dari sebelumnya gitu loh. Tapi dia tuh kayak nggak jawab chatku. Aku kayak pikir oh ya udah mungkin anak ini masih marah, aku nggak masalah. Tapi waktu aku pernah ketemu dia langsung, ini aku di sekolah aku ketemu dia waktu itu. Aku tanya mana ngapain, terus dia bilang nggak apa-apa, coba ya gitu. Terus aku berpikir apakah dia masih marah sama aku. Aku awalnya kayak apa ya, meskipun aku udah dipikir kayak gitu, aku tuh kayak masih tanya gitu ke dia. Tapi dari dia tuh gagal dari sampai pada detik terakhir aku udah merasa apa ya nggak ada kalimat lagi karena ya pada bukan pada umumnya sih ya pada umumnya juga sih itu orang kan kalau udah dicoba itu kan kayak ya udah ada yang masih marah, ada yang udah malas atau gimana. Nah tapi kita kan setelah nih ada di momen kita tuh harus balik mau nggak mau, jadi ya udah aku menyingkirkan itu dia tuh dikasih tanggung jawab sama orang yang lebih tua dari dia. Dan begitu pun dengan aku juga dikasih tanggung jawab sama orang yang lebih tua. Di sini tuh bukan masalah lebih berat lagi untuk siapa enggak, tapi apakah dia bisa amanah dengan tanggung jawab itu. Tapi dia tuh malah tarik bertanggung jawab dia. Ketika hari acara dia nggak ada. Dan itu udah membuat aku tuh kayak aduh ini tuh kenapa sih kayak gini.
harus pulang. Itu yang dilakukan kan itu waktu sekarang ini aku pasti ketemu dengan anak itu lagi gitu kan kita ketemu pasti kita dan apa ya, jadi kayak itu lah cuma anak ini gitu. Dan aku paling males sekarang kalau ketemu anak itu, karena aku pasti kayak pikir anak ini nggak tahu kenapa gitu loh. Karena ya gimana ya, bayangin aja udah hari kita nunggu dia, malah dia nggak datang, akhirnya munculnya dia diganti sama orang lain, yang mana orang lain itu nggak tahu persis tanggung jawab apa yang dikasihkan ke dia gitu loh. Dan mulai dari situ aku udah kayak nggak ada rasa sama dia bertanya apa gimana. Tapi di sisi lain aku tuh juga kangen ada momen sama dia gitu. Jadi ini untuk orang tuanya Mbak Rere sama orang tuanya dia itu kan udah saling kenal seperti itu, mulai deket gitu ya. Nah habis itu semenjak problemnya itu kan semenjak SMA ya. SMA apalagi Mbak Rere sama dia itu sekampung dan juga ada problem terkait kepanitiaan itu karena dia lepas tanggung jawab. Nah saat lepas tanggung jawab itu apakah dari Mbak Rere ataupun dari panitia yang lain sudah mencoba menghubungi dia? Sudah, bahkan banyak dari kita tuh yang menghubungi dia, tapi dia itu nggak bisa aktif. Malah dia tuh datang ketika akhirnya sudah selesai. Kalau untuk datang ke rumah untuk menjemput dia ataupun untuk tanya ke orang tuanya, itu apakah ada juga? Ada sampai bahkan kan kita tuh juga yang panitia sama adiknya juga. Bahkan kita tanya ke adiknya nggak tahu kata apa. Dan orang-orang pun juga, kayaknya orang tua juga udah apa ya istilahnya kayak ya udah biarin gitu kayak. Jadi Mbak Rere itu benci sama dia itu karena hal-hal yang sudah Mbak Rere lalui, yang Mbak Rere rasa seperti itu. Dan gue benci sih, lebih tepatnya aku nggak mau lagi yang bukannya dia, tapi aku nggak benci. Jadi Mbak Rere untuk kedepannya itu Mbak Rere sudah tahu nih untuk melakukan seperti apa untuk kedepannya agar kejadian tersebut mungkin bisa dikatakan tidak yang menyentuh Mbak Rere itu sebagai pemenang ataupun traumanya Mbak Rere terkait hal tersebut. Mungkin aku itu tidak memulai suatu kebetulan. Jadi untuk memulai suatu kebetulan aku nggak akan mulai berubah. Jadi kayak ya udah ya lawan bicara kamu kayak gitu kan. Jadi ini Mbak Rere tidak mau memulai hubungan. Nah hubungan ini dalam hubungan semua hubungan, misal kayak bagaimana progresnya Mbak Rere tadi ceritakan atau yang lain juga termasuk. Ini khususnya yang romantis, tapi kalau untuk kemana aku masih bisa mencoba. Jadi Mbak Rere sudah tahu untuk solusi kedepannya itu bagaimana, yang bersikap biasa aja, abaikan. Ya Mbak Rere berharap untuk tidak ingin melihat sosok dia lagi. Mbak Rere itu berharap. Tetapi kalau Mbak Rere melihat dia terus, pasti kan keinget kejadian-kejadian yang sudah berlalu, problem-problem yang sudah berlalu. Nah Mbak Rere kan untuk menghindari hal itu, ya Mbak Rere misal kalau ketemu dia kayak berkali seperti itu. Iya, tapi orang tua saya itu kan kalau dia yang menyapa ya. Dulu kalau bisa berjalan, kadang bisa namanya gitu. Nah aku kayak sih aku nggak punya dia, kan dia juga mungkin nggak akan apa. Dan itu aku nggak masalah. Jadi orang tuanya Mbak Rere sama orang tuanya dia itu belum istilahnya tidak perlu tahu ya untuk terkait problematik ataupun masalah yang Mbak Rere dan dia lakukan yang sudah dialami Mbak Rere sama dia itu kan tidak perlu tahu ya. Kalau menurutku nggak perlu tahu karena kalau problematik aku selama aku masih bisa mengatasi ya udah aku atasi sendiri. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa mengatasi, aku bakal minta saran. Jadi untuk saat ini bahkan orang-orang tuh nggak tahu kayak kalian. Bahkan mungkin orang-orang di sini juga nggak tahu. Tapi Mbak Rere di sini tidak boleh berasumsi ke bahwasanya kalau Mbak Rere yang memulai romance itu tidak akan terjadi kedua kalinya. Itu menurut saya pribadi itu tidak memungkinkan semuanya itu sama. Lelaki itu sama itu tidak. Nah tergantung sekarang Mbak Rere mau gimana. Kalau Mbak Rere sudah memiliki tekanan, sudah memiliki misal jawaban lah ya kunci
kalau Mbak Rere tidak mau mulai hubungan sebelum orang tersebut tuh memulai ke Mbak Rere. Itu udah keputusin Mbak Rere. Iya. Kembali lagi ke Mbak Rere maunya gimana, agar Mbak Rere itu merasa nyaman nanti untuk menjalani hubungan tersebut. Misal kalau Mbak Rere meminta saran dari saya, nah itu pasti akan kembali lagi ke Mbak Rere. Tidak memungkinkan bahwasanya sarannya saya itu akan dipakai sama Mbak Rere. Itu tetap kembali ke Mbak Rere. Mau jalannya seperti apa, hubungannya itu seperti apa, itu tetap ke Mbak Rere. Jadi untuk kedepannya, ya silakan Mbak Rere itu bisa untuk sesuai dengan hati, pikiran, tapi dalam hati dan pikiran itu tidak boleh bertolak belakang. Nah, jadi Mbak Rere jangan sampai terkendali oleh perasaan. Iya. Jadi Mbak Rere itu yang harus mengendalikannya. Ya. Mungkin untuk sampai di sini Mbak Rere ada yang perlu ditanyakan lagi. Saya udah kayak apa ya? Lalu saya merasa kayak aku hanya butuh ember untuk menampung air yang dari aku yang mau apa ya? Mau berceceran gitu misalnya. Jadi kalau misal untuk hal selanjutnya menurutku Ya benar yang Mbak Rere ceritakan tadi. Kalau masalahnya Mbak Rere terdampak sendiri, misal ya sebuah sampah ataupun sebuah bom yang Mbak Rere itu udah sampai daya penampungannya itu tidak kuat. Akhirnya apa? Membludak dan berceceran semua kan? Mbak Rere nggak apa-apa cerita ke saya lagi ataupun cerita ke yang Mbak Rere percayai. Insya Allah yang Mbak Rere ceritakan ke saya, Allah akan saya jaga. Jadi Mbak Rere tenang saja. Kalau misal Mbak Rere ada masalah lagi, mau ada sesi coaching lagi sama saya siap sedia untuk membantu Mbak Rere. ya terima kasih Kak. Baik, kita sudahi untuk konten kali ini. Terima kasih ya Mbak Rere sudah meluapkan semua masalahnya, semua unek-unek yang ada di dalam hatinya, problematik, masalah semua. Mbak Rere itu nggak apa-apa, hebat banget. Sampai detik ini Mbak Rere hebat. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Terima kasih atas semua yang sudah Mbak Rere ceritakan dan sudah mempercayai saya. Mungkin kita cukup sampai di sini saja ya Mbak Rere. Terima kasih. Ya, terima kasih.